pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Tuan Wajib Najib Khalil, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hasana 'alaina at-ta'alluma wa ta'lim hatta nantaqiza min 'adzabin alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mab'uuts li-inqadhi an-nas min 'adzabin alim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil liqa'il malikil 'alim alladzi qala fi kitabil 'azim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Guru Wajib dari Ibrahim Al-Khalidi yang sama-sama hormati, Akhir Karim Guru Haji Zainal Asyikin, diperhatikan yang luar biasa dari perintah. Selamat Al-Mukarramun, para guru, para ustaz, bapak-bapak, semua jariah, jamaah yang sangat-sangat cintai. Dari ini hanya yang selalu mengantar Bapak Ibu makin Tuan Guru Haji Udari yang akan menyampaikan pengertian pokok kepada tiap kelompok tentang Isra Mi'raj kepada seluruh jamaah hadir di kesempatan malam ini. Saya kedua memang yang atas nama pembina Pondok Pesantren Al-Hal ini menyambut dengan sangat-sangat bahagia dengan didirikannya Yayasan Bumi Bina Insani Cendekia. Yayasan Bumi Bina Cendekia, bukan Insan Cendekia. Kalau Insan Cendekia dia diadakan di Terma Insan Cendekia. Ini Bumi Bina Cendekia dengan menggunakan bahasa yang beliau sendiri, karena makin ini salah satu taktik yang dipergunakan oleh para ekonom terutama sekali yang menginginkan perekonomian Islam maju dapat bersaing di kancah internasional, baik bersaing dalam kapitalisme dengan kapitalisme maupun sosialisme ini dengan budaya label Islam. Justru menggunakan label-label bahasa yang berlaku umum untuk nanti untuk mengelabui orang-orang yang non-muslim atau yang liberal ini tidak alergi dengan label-label Islamika menurut mereka, dan mereka ini menggunakan berdasarkan penelitian yang sangat panjang, baik tingkat regional, nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Setelah mengadakan penelitian, ketika yang menggunakan secara saya nyanyi
labelnya ini tidak menonjolkan Islam, tapi isinya Islam. Justru mereka itu merasa bangga. Lain Gus Dur yang waktu Kalimantan juga datanglah para tokoh-tokoh isi agak sedikit ekstrim kanan agar Gus Dur betul-betul menonjolkan label Islam dalam segala aspek kehidupan kita di Indonesia ini. Akhirnya itu jawab jangan Gus Dur. Jadi yang bercerita orangnya langsung nih. Ada Pak Jafar dengan Sumbawa mungkin jadi ketua Basnas Sumbawa. Tapi sejauh Gus Dur begini, dan saudara saya tahu hamasah kalian dalam Islam sangat tinggi. Tapi kalian juga harus punya strategi. Kalau kalian itu terlalu menonjolkan Islam kalian itu, lalu orang mematikan kalian, itu yang baik. Bagaimana saya sampaikan kalian? Kalau ada satu botol itu miliknya adalah merek Urga, minyak Urga, tapi ternyata isinya adalah minyak babi. Kemudian satu tidak memakai label minyak Urga, tidak juga memakai label minyak babi, tapi adalah minyak zaitun, artinya isinya zaitun. Maka jangan kalian terjebak dengan label itu. Kalau itu yang merupakan kalian terjebak, mereka tertipu. Nah, ini jawaban daripada Gus Dur terhadap para teman-teman ini yang memang betul-betul semangat Islam yang luar biasa. Semangat dengan mengharapkan Gus Dur betul-betul ingin menonjolkan Islam. Nah, kemudian atas nama pembina Yayasan Pesantren Al-Halimi mendukung berdirinya Yayasan Bumi Bina Cendekia ini sebagai salah satu yayasan mungkin akan bergerak di bidang sosial pendidikan, sosial ekonomi, sehingga dengan demikian akan luas langkahnya nanti. Karena bagaimana? Karena memang akhir-akhir nanti ini yang tumbuh di Indonesia terpuruk dalam bidang perekonomian. Yang tumbuh di Indonesia ini masyarakat miskin yang 61,45% yang miskin bahasa Indonesia ini. Nomor 2 adalah Zimbabwe ini yaitu 61,78%. Sementara Malaysia 1,65%, 1, yang miskin. Maka ini membutuhkan gerakan bersama untuk meningkatkan perekonomian yang tumbuh, terutama sekali NDP pada tahun 2024-2025 masih gencar kampanye untuk mencerdaskan masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim. Nah, lalu dari mana tiap akan mulai mencerdaskan ini? Apakah dari ekonomi, dari pendidikan, ataukah dari kesehatan? Karena menurut catatan para ahli statistik, indeks pembangunan manusia yang tumbuh secara dunia di Indonesia ini adalah peringkat 118, peringkat 118 secara dunia. Sedangkan secara Asia, di level Asia, yaitu peringkat 18. Jauh memang ketinggalan dibanding dengan Malaysia dan Afghanistan.
Niki yang membutuhkan gerakan bersama, sehingga setiap kesempatan seperti peringatan Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, kemudian Maulid Nabi yang untuk dari akar rumput menggerakkan masyarakat untuk bisa mengangkat harkat dan martabat yang tubuh bangsa Indonesia ini yang notabene-nya kebanyakan kaum muslimin, dan sampai lalu persepsi daripada masyarakat internasional bahwa Islam ini hadir bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tapi adalah untuk menjadi agen kemiskinan. Maka saatnya lah para pemuda-pemuda bergerak yang masih lincah, yang masih banyak luas kesempatannya. Maka momen peringatan Isra Mi'raj ini jadikan sebagai momen yang sangat-sangat penting dan sangat strategis untuk menggerakkan perekonomian yang mungkin tidak bisa secara meluas, tetapi makin ini mulai dari kampung-kampung, sehingga setiap dusun ada arah isi dari pengusaha muda untuk menggerakkan perekonomian di dusun. Marah tiap dulu, kemudian nanti tiap memiliki mengajukan yang berbulan oleh Mesir, karena waktu beliau sebelum diangkat jadi nabi bukan saja Syam dan Roma yang didatangi pasar-pasarnya, tetapi boleh dibilang sebagian besar Jazirah Arab ini, pasar-pasar Jazirah Arab didominasi oleh orang Cina. Dengan Cina menguasai ekonomi dan lain. Jadi Rasulullah mengatakan untuk ilmu orang sedikit tidak hanya diukur dari segi jauhnya, tapi dari kesuksesan dalam perekonomian. Sehingga makin sampai makin ini bahkan awal cadangan 2010 bahwa ekonomi dunia akan dikuasai oleh Chinese overseas ini Cina Ratu. Maka makin disadari oleh beberapa tokoh muda Indonesia dengan banyaknya nanti orang-orang Cina masuk kampung-kampung membeli tanah sampai ratusan hektar untuk nanti mungkin mereka akan membuat kampung Cina. Kalau sudah mereka itu membuat kampung Cina, kita khawatir maka sistem kapitalis perekonomian di masing-masing daerah itu akan menambah. Maka pemuda makin kita harus membuat benteng. Benteng itu harus bergerak, gerakan bersama untuk nanti menghadap sepak terjang daripada jenis operasi sedikit hadir di sana dan sampai menguasai perekonomian yang terus-menerus, sementara yang hanya menjadi buruh di kampung sendiri bagi mereka. Ini harus menjadi bahan pikiran daripada generasi muda. Mudah-mudahan melalui Yayasan Bumi Bina Cendekian ini dapat digerakkan bukan saja dalam bidang pendidikannya, tapi juga dalam bidang perekonomian dan kesehatan. Kita sungguh di kerucut ini, alhamdulillah akan banyak nanti kandidat doktor yang kita syukuri, walaupun dia adalah dusun terpencil di dalam kehidupan, tapi pemuda-pemudanya juga adalah orang-orang potensial. Jika digerakkan sedikit, maka dia akan sampai kepada yang kita citakan. Nah ini sebagai salah satu testimoni dari atas nama pembina pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi dengan berdirinya Yayasan Bumi Bina Cendekian ini, mudah-mudahan sebagai titik kulminasi bangkitnya para pemuda-pemuda Glorik terutama sekali yang akan menjadi agen perubahan terutama sekali di tingkat Kabupaten Lombok Utara. Oleh sebab itu kalian berupaya untuk mengisi posisi-posisi strategis di KLU ini, sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat nanti kalian menjadi orang nomor satu di Lombok Utara. Nah itulah yang perlu kalian laksanakan.
dan